living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku bakal sharing tentang gumoh pada baby. Jadi ini adalah salah satu pengalaman aku, karena anak aku termasuk ke dalam kelompok anak super gumoh gitu ya, yang setiap kali minum susu tuh dia gumoh gitu. Jadi aku sampai riset dan tanya-tanya ke dokter, dan akhirnya aku mengerti bahwa harus diapain sih anak yang suka gumoh ini gitu. Jadi di video kali ini aku akan sharing semua hasil dari studi-studi aku tentang gumoh pada anak. Oke, stay tune. Jadi anak aku itu waktu awal-awal ya 6 bulan pertama itu minum susunya itu banyak banget. Aku nggak tahu sih ya, atau kalau aku tanya ke teman-teman atau ke dokter, memang anak ini cukup demanding banget untuk ASI dan susu gitu ya. Jadi dia bisa minum, sekali minum itu 150, 170 gitu ya. Dan itu pernah durasinya sampai 1 jam sekali, 1,5 jam sekali. Jadi pokoknya banyak banget. Dan anak aku itu kalau minum susu harus sampai kenyang banget, bahkan sampai habis banget gitu baru dia akan stop. Setelah dia stop, biasa dia langsung gumoh teman-teman, atau muntah, dan itu berulang. Kayak kenapa anak aku selalu gumoh setelah minum ASI gitu kan, aku tuh sampai bingung gitu. Dan akhirnya aku konsultasi ke dokter dan lain sebagainya, dan akhirnya aku mengerti bahwa kenapa sih anaknya begini. Nah di sini, di video ini aku bakal cerita dan sharing tips gimana caranya supaya anaknya nggak gumoh setelah minum susu. Oke? Pertama, hindari memberi anak minum susu berlebihan. Jadi di sini sebenarnya agak bingung ya. Jadi baby itu kan kadang demanding banget, yang kayak minum terus. Nah anak aku tuh dulu gitu. Jadi dia kalau kita batasin gitu ya, misalnya 100, tapi dia masih mau gitu, dia bakalan nangis lagi setelah minum susu gitu. Jadi susah sekali untuk betul-betul membatasi sampai mana sih gitu ya. Jadi memang ini agak bingung, tapi memang baiknya kalau teman-teman punya baby yang cukup calm gitu ya, dikurangin aja sedikit gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan kalau dia dirasa udah cukup kenyang, udah di stop gitu. Jadi jangan terlalu banyak juga, dan jangan dipaksain juga untuk minum susu yang lebih banyak. Yang kedua, gunakan botol anti kolik. Jadi sebenarnya botol ini tuh udah banyak banget mereknya gitu ya. Dan ini wow banget sih, ini berhasil banget, karena menurut aku, anak aku pernah aku coba. Jadi waktu itu kita sempat dikirimin botol sama Dr. Brown, dan dia itu, ini aku masukin di sini ya fotonya ya. Dia itu kan botolnya ada kayak selangnya gitu, dan dia memang kayak ngebuang anginnya. Karena kan kolik itu sebenarnya terjadi karena anak tuh pas minum susu banyak angin yang masuk, jadi dia kayak banyak angin di dalam lambungnya, and then dia keluar gasnya, dan dia keluar bersama-sama dengan susunya gitu kan. Jadi nah si botol anti kolik ini sebenarnya kayak menyaring supaya angin yang masuk ke anaknya itu saat minum susu nggak terlalu banyak gitu ya. Dan ini sebetulnya botol cerdas sekali sih menurut aku, karena ini efeknya beneran bagus. Tapi menurut aku nggak semua baby bisa, karena anak aku itu kan lumayan banyak gitu ya minum susunya, dan dia tuh senangnya tuh kayak langsung banyak gitu. Jadi waktu aku coba untuk ganti ke botol yang anti kolik dari Dr. Brown, dia marah-marah dan dia sebel kayaknya. Dia sampai kadang kalau minum susu tuh nangis-nangis gitu ya, kayak karena botol itu karena ada selangnya, dia tuh jadi lambat keluar alur susunya. Jadi dia capek gitu kan, dia harus kenyot terus baru keluar gitu, nggak kayak botol biasa. Jadi memang ini balik lagi ya, cocok nggak cocok ke anaknya. Jadi teman-teman kalau mau coba botol yang anti kolik, silahkan dicoba dulu, jangan langsung beli banyak. Coba satu merek dulu, kalau anaknya nggak cocok coba lagi, karena sebenarnya sekarang banyak gitu ya mereknya. Dan menurut aku ini cukup boleh dicoba sih kalau memang anak kamu itu sering banget gumoh saat minum susu. Yang ketiga adalah selalu sendawakan anak setelah minum susu. Jadi cara menyendawakannya sih simple ya. Jadi teman-teman tuh taruh kain, dan ke babynya habis minum susu ditaruh, terus ditepuk-tepuk punggungnya gitu ya sampai dia burp gitu, kayak gitu. Tapi sebenarnya menurut aku nggak semua baby bisa kayak gitu, karena anak aku tuh nggak tipikal yang sendawa gitu kan, tipikal yang abis kenyang dia akan tidur tiba-tiba bila gitu muntah gitu. Jadi ini balik lagi, kalau memang bisa dilakukan, coba untuk dilakukan gitu ya. Bisa aja setengah jam baru burping gitu ya anaknya. Jadi memang ini dicoba aja, tapi memang ini efektif sekali untuk mengeluarkan angin atau gas dari lambungnya.
Yang keempat, kayak tadi kan aku udah cerita nih sama teman-teman dari awal, anakku tuh kayak pakai botol gak bisa, disendawain susah, minum susunya banyak. Terus gimana selama aku punya anak itu gimana akhirnya menyelesaikan masalah gumoh ini gitu ya. Nah, yang keempat ini cukup efektif karena ini adalah aku pakai bantal yang bentuknya segitiga gitu ya. Ini aku akan masukin fotonya di sini. Bantal segitiga ini efektif banget. Jadi dia kalau habis minum susu itu nggak bisa langsung ditaruh, habis dia aku tepok-tepok, kalau aku rasa udah pegel gitu ya kayak 10 menit, 15 menit dia nggak burping gitu ya, aku akan taruh dia di bantal ini. Nah bantal ini kan dia agak tegak gitu ya, jadi dia nggak betul-betul tiduran sehingga susunya itu nggak akan keluar gitu. Jadi bantal ini memang jujur kalau dicari di e-commerce itu lumayan mahal gitu ya, tapi akhirnya aku beli karena ternyata setelah dia pakai bantal ini aku tuh jadi nggak pegel gitu loh, harus pegangin dia terus gitu. Jadi ini cukup recommended untuk teman-teman yang udah nggak tahu deh ini anak mau diapain gitu ya, ditepokin nggak bisa, dikasih botol yang anti kolik nggak bisa gitu ya. Nah ini boleh dicoba, jadi ditidurinnya pakai bantal segitiga. Yang kelima sebenarnya ini normal banget sih, jadi hindari memposisikan anak tengkurap setelah minum susu. Kalau babynya udah mulai bisa guling-guling gitu ya, hati-hati. Jadi harus dilihatin betul bahwa 10 menit, 15 menit itu dia betul-betul dalam posisi agak tegak dan tiduran gitu ya. Jangan sampai dia tengkurap, karena kalau dia tengkurap akan ketekan dan akhirnya akan muntah gitu. Jadi untuk anak-anak yang sudah bisa tengkurap itu harus betul-betul diperhatikan sama orang tuanya. So itu dia 5 tips untuk mengatasi anak gumoh. Jadi kalau teman-teman ngerasa anaknya gampang gumoh, tenang aja karena anak aku juga dulu begitu. Jadi semoga ini tips-tips yang dulu dikasih dokter ini silahkan kalian coba, semoga membantu. Silahkan dipilih ternyata yang mana sih yang berfungsi di anak kamu, karena kan setiap anak juga beda-beda gitu ya, spesial. Jadi silahkan dicoba dulu, semoga tips yang aku sharing bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka dengan channel aku, jangan lupa untuk subscribe, comment, and share ya. Thank you and bye-bye. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy.